Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada video pembelajaran ini, kami akan menjelaskan mengenai konsep dasar psikologi perkembangan peserta didik. Sebelum memulai materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Musyafira Mansur dengan NPM 2040604006 dan teman saya Herlina Liku dengan NPM 2040604032. Pengertian psikologi perkembangan peserta didik. Peserta didik adalah masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dalam perspektif psikologis, peserta didik adalah individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun psikis menurut fitrahnya masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa psikologi perkembangan peserta didik adalah sebuah disiplin ilmu yang secara khusus mempelajari tentang perkembangan tingkah laku peserta didik dalam interaksinya dengan lingkungan. Tujuan psikologi perkembangan peserta didik. Ada beberapa tujuan psikologi perkembangan pada peserta didik. Yang pertama, memberikan, mengukur, dan menerangkan perubahan dalam tingkah laku serta kemampuan yang sedang berkembang sesuai dengan tingkat usia dan yang mempunyai ciri-ciri universal. Kedua, mempelajari karakteristik umum perkembangan peserta didik, baik secara fisik, kognitif, maupun psikososial. Ketiga, mempelajari perbedaan-perbedaan yang bersifat pribadi pada tahapan atau masa perkembangan tertentu. Keempat, mempelajari tingkah laku anak pada lingkungan tertentu yang menimbulkan reaksi yang berbeda. Kelima, mempelajari penyimpangan tingkah laku yang dialami seseorang, seperti kenakalan-kenakalan dan kelainan serta dan lainnya. Manfaat psikologi perkembangan peserta didik. Ada banyak manfaat yang akan diperoleh oleh guru atau calon guru dalam mempelajari perkembangan peserta didik. Di antaranya yaitu: pertama, dengan pengetahuan tentang perkembangan peserta didik, seorang guru akan dapat memberikan harapan yang realistis terhadap anak dan remaja. Kedua, pengetahuan tentang perkembangan dapat membantu kita dalam memberikan respon yang tepat terhadap perilaku tertentu seorang anak. Psikologi perkembangan dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan arti dan sumber pola berpikir, perasaan, dan tingkah laku anak. Ketiga, pengetahuan tentang perkembangan peserta didik dapat membantu guru mengenali kapan perkembangan normal yang sesungguhnya dimulai. Keempat, dengan mengetahui pola normal perkembangan, memungkinkan para guru untuk sebelumnya mempersiapkan anak menghadapi perubahan yang akan terjadi pada tubuh, perhatian, dan perilakunya. Kelima, studi perkembangan dapat membantu kita memahami diri sendiri. Hakikat perkembangan. Istilah perkembangan atau development dalam psikologi merupakan sebuah konsep yang cukup kompleks. Di dalamnya terkandung banyak dimensi. Oleh sebab itu, untuk dapat memahami konsep dasar perkembangan, perlu dipahami beberapa konsep lain yang terkandung di dalamnya, di antaranya. Pertama, perkembangan. Menurut Reni Akbar Hawadi, perkembangan secara luas menunjuk pada keseluruhan proses perubahan dari potensi yang dimiliki individu dan tampil dalam kualitas kemampuan, sikap, dan ciri-ciri yang baru. Di dalam istilah perkembangan juga tercakup konsep usia yang diawali dari saat pembuahan dan berakhir dengan kematian. Nah, dapat disimpulkan bahwa perkembangan tidaklah terbatas pada pengertian pertumbuhan yang semakin membesar, melainkan di dalamnya juga terkandung serangkaian perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmani dan rohania yang dimiliki individu menuju ke tahap kematangan melalui pertumbuhan, pemasakan, dan belajar. Kedua, pertumbuhan. Dalam konsep perkembangan juga terkandung pertumbuhan. Pertumbuhan sendiri sebenarnya merupakan sebuah istilah yang lazim
digunakan dalam biologi sehingga pengertian lebih bersifat biologis. C.P. Kaplan mengartikan pertumbuhan sebagai satu pertambahan atau kenaikan dalam ukuran dari bagian-bagian tubuh atau dari organisme sebagai suatu keseluruhan. Ketiga, kematangan. Istilah kematangan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan maturation yang sering berlawanan atau dilawankan dengan immaturation yang artinya tidak matang. Kematangan itu sebenarnya merupakan suatu potensi yang dibawa individu sejak lahir, timbul dan bersatu dengan pembawaannya, serta turut mengatur pola perkembangan tingkah laku individu. Keempat, perubahan. Untuk mencapai tujuan ini realisasi diri atau yang biasa disebut aktualisasi diri merupakan faktor yang sangat penting. Tujuan ini juga dapat dianggap sebagai suatu dorongan untuk melakukan sesuatu yang tepat untuk menjadi manusia seperti yang diinginkan baik secara fisik maupun secara psikis. Hukum-hukum perkembangan. Proses perkembangan yang berkesinambungan, beraturan, bergelombang naik dan turun, yang berjalan dengan kelajuan cepat maupun lambat, semuanya itu menunjukkan betapa perkembangan mengikuti patokan-patokan atau tunduk pada hukum-hukum tertentu yang disebut hukum perkembangan. Hukum perkembangan itu ada banyak sekali, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, hukum kesatuan organis. Menurut hukum ini, anak adalah satu kesatuan organis, bukan suatu penjumlahan atau suatu kumpulan unsur yang berdiri sendiri. Yang kedua, hukum tempo perkembangan. Menurut hukum ini, setiap anak mempunyai tempo kecepatan perkembangan sendiri-sendiri. Artinya, ada anak yang mengalami perkembangan cepat, sedang, dan ada pula yang lambat. Yang ketiga, hukum irama atau ritme. Hukum irama berlaku untuk setiap manusia, baik perkembangan jasmani maupun perkembangan rohani tidak selalu di alam perlahan-lahan dengan urutan yang teratur, melainkan merupakan gelombang-gelombang besar dan kecil yang silih berganti. Yang keempat, hukum masa peka. Masa peka adalah suatu masa ketika fungsi-fungsi jiwa menonjolkan diri keluar dan peka akan pengaruh rangsangan yang datang. Hukum masa peka ini diperkenalkan oleh Maria Montessori, seorang pendidik berkebangsaan Italia. Menurutnya, masa perkembangan merupakan pertumbuhan ketika suatu fungsi jiwa mudah sekali dipengaruhi dan dikembangkan. Yang kelima, hukum rekapitulasi. Dalam hukum tersebut, perkembangan jasmani individu merupakan ulangan dari perkembangan jenisnya. Dengan demikian, menurut hukum rekapitulasi ini, perkembangan yang dialami seorang anak merupakan ulangan ringkas sejarah kehidupan umat manusia. Fase-fase perkembangan. Fase perkembangan maksudnya adalah penahapan atau periodisasi rentang kehidupan manusia yang ditandai oleh ciri-ciri atau pola-pola tingkah laku tertentu. Secara garis besar, terdapat 4 dasar pembagian fase-fase perkembangan ini, yaitu: pertama, periodisasi perkembangan berdasarkan ciri-ciri biologis. Titik berat pembagian fase-fase perkembangan ini didasarkan pada gejala-gejala perubahan fisik anak atau didasarkan atau proses biologis tertentu. Kedua, fase perkembangan berdasarkan konsep didaktif. Dasar yang digunakan untuk menentukan pembagian fase-fase perkembangan adalah materi dan cara bagaimana mendidik anak pada masa-masa tertentu. Ketiga, periodisasi perkembangan berdasarkan ciri-ciri psikologis. Periodisasi ini berdasarkan atas ciri-ciri kejiwaan yang menonjol yang menandai masa dalam periode tersebut. Keempat, periodisasi perkembangan berdasarkan konsep tugas perkembangan.
Tugas perkembangan adalah berbagai ciri perkembangan yang diharapkan timbul dan dimiliki setiap anak pada setiap masa dalam periode perkembangannya. Kelima, periodisasi perkembangan menurut konsep Islam. Memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menjadi dasar utama pemikiran Islam, periodisasi perkembangan individu secara garis besarnya dapat dibedakan atas 3 fase, yaitu: pertama, periode prakonsepsi, yaitu perkembangan manusia sebelum masa pembuahan sperma dan ovum. Kedua, periode prenatal, yaitu periode perkembangan manusia yang dimulai dari pembuahan sperma dan ovum sampai masa kelahiran. Ketiga, periode kelahiran sampai meninggal dunia. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Secara garis besar, faktor-faktor tersebut dapat dibedakan menjadi 3 faktor, yaitu: pertama, faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu. Semenjak dari dalam kandungan, janin tumbuh menjadi besar dengan sendirinya, dengan kodrat-kodrat yang dikandungnya sendiri. Di antara faktor-faktor di dalam diri yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu adalah bakat atau pembawaan, sifat-sifat keturunan, dorongan dan intrinsik. Kedua, faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa perkembangan itu didorong dari dalam, dan dorongan itu dapat melaju atau terhambat oleh faktor-faktor yang berada di luar dirinya. Di antara faktor-faktor yang luar mempengaruhi perkembangan individu adalah makanan, kebudayaan, ekonomi, dan kedudukan dalam lingkungan keluarga. Ketiga, faktor-faktor umum. Faktor-faktor umum terdiri dari faktor dari dalam dan dari luar diri individu. Dengan kata lain, jika faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan itu merupakan campuran dari kedua unsur tersebut, maka dikatakan sebagai faktor umum. Di antara faktor-faktor umum yang mempengaruhi perkembangan individu adalah intelijensi, jenis kelamin, kelenjar gondok, kesehatan, dan ras. Gambaran umum aspek-aspek perkembangan. Secara umum, aspek perkembangan peserta didik dapat dibedakan menjadi 3, yaitu: yang pertama, perkembangan aspek fisik. Perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh dan perubahan-perubahan dalam cara individu dalam menggunakan tubuhnya serta perubahan dalam kemampuan fisik. Yang kedua, perkembangan aspek kognitif. Perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan peserta didik yang berkaitan dengan pengertian atau pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Yang ketiga, perkembangan aspek psikososial. Perkembangan psikososial adalah proses perubahan kemampuan peserta didik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Karakteristik umum perkembangan peserta didik. Pertama, karakteristik anak usia sekolah dasar atau SD. Anak usia sekolah ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak yang usianya lebih muda. Ia senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Oleh sebab itu, guru hendaknya mengembangkan pembelajaran yang mengandung unsur permainan, mengusahakan siswa berpindah atau bergerak, bekerja atau belajar dalam kelompok, serta memberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. 2. Karakteristik anak usia sekolah menengah atau SMP. Sejumlah karakteristik yang menonjol pada anak usia SMP ini, yaitu yang pertama, terjadinya ketidakseimbangan proporsi tinggi dan berat badan. Yang kedua, mulai timbulnya ciri-ciri seks sekunder. Yang ketiga,
kecenderungan ambivalensi antara keinginan menyendiri dengan keinginan bergaul, serta keinginan untuk bebas dari dominasi dengan kebutuhan bimbingan dan bantuan dari orang tua. Yang keempat, senang membandingkan kaidah-kaidah, nilai-nilai etika atau norma dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan orang dewasa. Yang kelima, mulai mempertanyakan secara skeptis mengenai eksistensi dan sifat kemurahan dan keadilan Tuhan. Yang keenam, reaksi dan ekspresi emosi masih labil. Yang ketujuh, mulai mengembangkan standar dan harapan terhadap perilaku diri sendiri yang sesuai dengan dunia sosial. Yang terakhir, kecenderungan minat dan pilihan karir relatif sudah lebih jelas. Ketiga, karakteristik anak usia remaja SMK atau SMA. Masa remaja ditandai dengan sejumlah karakteristik penting, yaitu: pertama, mencapai hubungan yang matang dengan teman sebaya. Kedua, dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. 3. Menerima keadaan fisik dan mampu menggunakannya secara efektif. Keempat, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Kelima, memilih dan mempersiapkan karir di masa depan sesuai dengan minat dan kemampuannya. 6. Mengembangkan sikap positif. Ketujuh, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai warga negara. Kedelapan, mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Itulah video pembelajaran dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.